Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan tentunya menganalisa saham yang menarik. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,8% di level all time high barunya, yaitu close di 8.933 dengan adanya net buy dari investor asing. Untuk market reguler net buy 911 miliar, namun di market tuna dan negosiasi ternyata ada net sell 320 miliar, sehingga total all market asing net buy 590 miliar. Nanti di akhir video kita pun akan rekap saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing, sehingga data ini tentunya bisa menjadi pegangan untuk teman-teman yang sudah masuk, tentunya untuk hold sahamnya lebih lama. Dan kalau misalkan akumulasinya bagus ya, terutama dari asing, maka teman-teman berpotensi mendapatkan cuan yang lebih besar lagi. Oke guys, kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham big banks karena ternyata big banks hari ini mayoritas diakumulasi oleh asing. Wah, tentunya ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan ya. Setelah kemarin kita bahas bahwa kemarin beberapa memang ada akumulasi tapi masih cenderung net sell. Tapi per hari ini kita melihat 3 dari 4 saham big banks-nya mulai diakumulasi oleh asing. Ada BBCA guys, yang pertama dengan kenaikan 0,6% di level 8.175. Kita melihat memang secara teknikalnya masih cukup sideways, tapi hari ini cukup bagus guys karena akumulasinya ini mayoritas dari asing. Ada ZPYUK, ZRX, dan juga BK. Sedangkan retailnya seperti yang sempat kita bahas ya, sudah sering kita bahas, bahwa ketika asing masuk ya, baik itu kenaikan tipis atau kenaikan yang besar, biasanya yang akan memanfaatkan untuk take profit itu adalah investor retail. Jadi ketika asing masuk biasanya yang jual ada retail dan memang default ya guys ya, defaultnya seperti itu karena memang dari sisi retail. Nah, jadi kita akan coba cek ya untuk saham BBCA pada hari ini seberapa besar akumulasi yang terjadi. Tadi kita lihat lumayan cukup besar guys ya, yaitu di 269 miliar net buy dari asing, sedangkan kemarin juga net buy 124 miliar. Jadi sudah 2 hari ini asing terpantau kembali melakukan pembelian untuk BBCA. Karena di penghujung tahun 2025 lalu ya, di Desember, asingnya itu cenderung net sell. Jadi ini merupakan kabar yang cukup menggembirakan lah, terutama untuk para investor dan holder saham big banks. Lalu yang tidak kalah menarik ada BBRI. Ternyata BBRI juga di net buy ya guys ya. Hari ini naik 1,3% di level Rp3.680 per saham setelah ex-date dividen. Di sini ada dividen trap. Ya kita berharap akan kembali lagi ke harga yang lebih tinggi, yaitu nanti ke resist di 3790 sampai di 3800 ya, untuk retest kembali di MA50, di mana ini adalah support become resist. Jadi untuk BBRI akumulasi hari ini bagus, ada ZP, BK, BB, AK, dan RB yang masuk. Lagi-lagi retail keluar, NI, CC, ODXL, YPSQ, LG, PD, ya, dan lainnya keluar guys, mereka jualan. Ini persis ya yang kita sering katakan ke teman-teman, yang sering kita bahas ke teman-teman. By default ya, dari sisi psikologis memang retail itu akan memanfaatkan cuan yang ada. Jadi mereka itu menganggap bahwa ini kenaikan sementara aja ya, kalau misalkan naik ya sudah, karena mungkin besok turun lagi dan bahkan mungkin kita bisa masuk lagi, ya sudah kita jualan hari ini. Nah, itu yang terbersit ya di dalam psikologis para investor retail. Ketika mereka jual, ya sudah gitu ya, tinggal menunggu yang lainnya nanti ikut jualan. Jadi BBRI kita lihat ada net buy asing di 258 miliar. Kemarin itu masih net sell guys 44 M, tapi jika dilihat angkanya memang menurun untuk net sell kemarin. Jadi net sell-nya mulai menipis. Nah, sebenarnya ada potensi akumulasi yang hari ini kita lihat akan terjadi ya, tapi kita kan nggak tahu masa depan gitu ya. Tetap kita lihat by data. Kalau datanya sudah bagus, sudah menarik, oh berarti ini waktunya kita panen gitu guys ya. Semoga nanti kenaikannya pun berlanjut dan harapannya di tahun 2026 ini dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari Menteri Keuangan Pak Purbaya dan kita harap sih akan ada stimulus keuangan.
untuk ekonomi Indonesia yang juga akan berdampak terhadap kenaikan saham big banks. Mungkin nanti kalau misal saya ada waktu cukup waktu ya, kita bahas juga guys untuk perkembangan bank-bank second liner dan perbankan third liner. Apa yang terjadi, kenapa mereka mayoritas naik gitu ya, kita akan bahas ke teman-teman. Karena kemarin kita sudah bahas, alasan dari kenaikan saham komoditas. Lanjut ke BBNI, untuk BBNI naik 0,2% di Rp4.240 per saham. Teman-teman perhatikan ini masih berada di zona konsolidasi, tepat di support MA150 yang artinya sudah lumayan menarik nih untuk dipantau. Kita coba lihat apakah ada akumulasi, ternyata hari ini ada ZP, AZ, dan YP sebagai top buyer, beberapa investor retail juga masuk, dan kita lihat beberapa asingnya keluar. Kemungkinan ada sedikit net sell untuk BBNI. Kita coba lihat apakah net sell atau net buy. Wah, ternyata ada sedikit net buy ya, sedikit net buy 17 miliar saja. Ternyata kalau misal kita lihat ya, ZP AZ di sini lumayan oke, guys. Coba kita cek ya untuk foreign-nya. Nah ini ya, ZPCCYURX KKNI HD yang kita lihat mayoritasnya memang masuk, tapi yang paling besar itu adalah ZP. Sedangkan di sini asingnya ada TP, AKBK, KZ yang jual. Ya, jadi sedikit net buy ya. Tadi kita lihat 17,8 miliar saja ya untuk net buy asing terhadap BBNI hari ini. Tapi sudah lumayan oke guys, secara teknikal kemungkinan akan mantul atau bounce back ya. Dan ini pun karena ada oversold atau jenuh jual. Lalu kenapa hari ini Bank Mandirinya turun? Karena ada dividen interim yang sudah beberapa tahun tidak dibagikan. Nah, ini mulai kembali membagikan dividen interim. Saya cukup setuju sebenarnya dengan pembagian dividen interim dari Bank Mandiri agar nanti untuk dividen final, dividen trap-nya tidak begitu dalam. Ya, ketika misalkan Big Bank-nya dalam fase rally dan ada koreksi yang tipis ya, misalkan ini kan misal ini 3%, nanti disusul dengan yield 6%, misal koreksi 6%, ya kalau misalkan sedang dalam posisi uptrend, akumulasi, dan sedang rally naik, yang kita harapkan kan dia lanjut naik setelah adanya pembagian dividen, seperti itu. Kita cek hari ini ada distribusi dari BKBBYU, dan retailnya masuk di harga ex-date. Kalau misalkan besok ternyata Bank Mandiri malah kembali diakumulasi, kemungkinan dividen trap ini akan cepat sekali tertutup. Dan itu pun yang sudah terjadi di Adro ya. Adronya kan hari ini naik lumayan ya. Jadi hampir menutup untuk gap ketika terjadi ex-date dividen dan ketika terjadi dividen trap. Oke guys, jadi untuk Bank Mandiri hari ini net sell asing di 405 miliar. Cukup besar ya, tapi wajar karena ini adalah ex-date dividend. Oke guys, jadi untuk big banks sudah sangat bagus di mana BBCA, BBRI, dan BBNI mulai kembali diakumulasi asing dan semoga besok berlanjut. Tentu saja kita harapkan juga akan terjadi akumulasi untuk Bank Mandiri. Kita coba bahas untuk saham-saham di sektor emas, ya, di mana emas yang hari ini masih bisa naik, ya 0,3% di level 4.461 USD per troy ounce, dan yang cukup menakjubkan kenaikannya adalah harga nikel, di mana nikel itu naik 4,2% di level 18.027 USD per tonnya. Kita cukup ingat ya, di mana tahun 2023 itu mulai dibicarakan ya saham-saham nikel, tapi memang belum signifikan. Dan ternyata tahun 2024 itu sempat turun dulu guys, turun dulu 2024, 2025 harga nikelnya turun karena oversupply, dan di tahun 2026 ini sudah ada kebijakan untuk produksi nikel kita dikurangi gitu ya. Agar harga nikelnya bisa merangkak dulu naik, nanti bisa distabilkan. Nah, perlahan-lahan nanti supply-nya ditambahkan, seperti itu, sesuai dengan keperluan dari permintaannya. Jadi jangan sampai oversupply, karena kalau oversupply, otomatis harganya turun dan daya jual kita juga tidak bagus gitu ya. Harga jualnya tidak bagus, seperti itu. Jadi, congratulations buat teman-teman yang sejak kemarin ya, sejak kenaikan harga nikel ini, teman-teman sudah hold saham-saham sektor nikel dan pastinya untuk hari ini teman-teman lanjut pesta cuan dan lanjut bisa
profit lebih besar. Kita bahas dulu untuk Bumi. Nah, Bumi ini kan kemarin kita bahas bahwa kan ada, normal correction, either itu sideways ataupun terjadi sedikit koreksi dan itu hal wajar karena retailnya banyak yang masuk. Ternyata hari ini berlanjut ya, untuk tanggal 6 ada XL, YPXC yang masuk, hari ini retailnya masih masuk dan asing kita lihat, mayoritas keluar, guys. Jadi, konsolidasi dulu lah untuk Bumi ya. Dan hari ini pun net sale-nya cukup besar, yaitu di 509 miliar. Tapi, karena memang story sampai MSCI nanti saya rasa masih cukup kuat, jadi konsolidasi ini mungkin akan membuat koreksi tapi tidak akan terlalu dalam, ya alias hanya normal correction saja dan itu sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk beli, ya buy on weakness di area higher low. Seperti yang sudah terjadi di harga 340 dan 360. Ini kan dua area higher low yang bisa dimanfaatkan. Di bawah juga ada ya di 240-an. Nah, ini juga adalah area higher low yang bagus untuk entry buy. Untuk BRMS hari ini naik tipis 0,7% di level Rp1.285 per saham. Ada akumulasi hari ini dari PD, LG, dan KZ. Coba kita lihat untuk BRMS. BRMS hari ini ada net buy kembali 63 miliar setelah kemarin juga di net buy 110 miliar. Jadi 3 hari perdagangan terakhir akumulasinya masih oke untuk BRMS meskipun tidak menutup kemungkinan BRMS-nya bisa saja mengalami normal correction seperti Bumi. Tapi kalau misalkan kembali turun ke 1100-an ya otomatis itu kan rezeki untuk teman-teman bisa beli lagi di harga support-nya. Tapi ada potensi malah BRMS ini bisa lanjut naik. Kenapa? Karena tadi harga emasnya kembali rally naik ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan Dewa? Dewa hari ini naik 7,9% di level Rp815 per saham. Sebenarnya tadi sempat ada normal correction guys, tapi langsung naik lagi. Itu di sesi 2. Sesi satunya koreksi, normal correction seperti yang kemarin kita bahas ya, ada potensi normal correction dulu baru dia naik dan ternyata Dewa ini kenaikannya lebih cepat gitu ya. Pas di sesi 2 harganya bisa merangkak naik. Ternyata ada akumulasi guys, dari AK dan juga BK. Kita lihat juga ada CP, MG, dan YU. Coba kita lihat untuk saham Dewa. Untuk Dewanya hari ini net buy 194 miliar setelah kemarin net sell 415 miliar. Jadi untuk Dewa ternyata sudah lebih dulu ya diakumulasi oleh asing sehingga kita melihat adanya net buy dari investor asing untuk saham Dewa. Menarik ya guys ya karena rally-nya memang lebih kencang dibandingkan dengan saham buminya sehingga Dewa ini bisa kalau misalkan saya perhatikan ya ini bisa saja menjadi the next PTRO, di mana PTRO juga setelah stock split dia malah lanjut naik lebih tinggi lagi dan semoga teman-teman juga bisa cuan dengan hold saham-saham yang sedang uptrend. Kita lanjut, kita akan bahas saham Antam. Nah, Antam ini kan dia ada bisnis emasnya, dia juga ada bisnis nikelnya. Jadi sebenarnya cukup komplit ya, asal tidak aneh-aneh. Maksudnya gimana? Asal tidak ada mismanagement gitu ya, tidak ada kasus-kasus yang seperti korupsi dan lainnya. Ya semoga, perusahaan Antam ini selalu kedepannya selalu disiplin dan tetap bertumbuh gitu ya, dan kita sih berharapnya terus, bisa naik lah, karena kan harus ya, harusnya sih berkorelasi dengan harga gold dunia, harga emas dunia gitu, guys. Kenapa ya? Karena Antam ini merupakan, penjualan emas dengan market share yang saya rasa cukup besar. Ya, penjualan emas batangan Antam itu kan banyak sekali diminati untuk diinvestasikan kembali emasnya. Dan itu juga adalah investasi yang bagus gitu ya. Selama tidak ada hal-hal yang tadi kita bilang aneh-aneh itu ya kedepannya kemungkinan Antam masih bisa oke. Apalagi kan negara ini membutuhkan dividen. Nanti kemungkinan Antam juga akan bagi dividen dan semoga dividennya jumbo. Untuk Antam sendiri, kita lihat hari ini kenaikan 1,7%, close di 3.450. Ini akan retest di area resist terdekatnya di sekitar 3.480 ya guys ya. Semoga besok bisa lanjut naik lagi. Tapi jika diperhatikan memang hari ini ada akumulasi, terutama dari BB, BK, dan juga AK guys. Sebenarnya banyak
yang tidak suka dengan Antam, maksudnya bukan dari sisi emasnya ya, kalau emas Antam semuanya suka, guys. Tapi dari sisi perusahaan, karena ini adalah plat merah, jadi mungkin teman-teman lebih memilih untuk, "Ah, saya di Dewa saja, ah, saya di Bumi saja," misalkan. Atau mungkin, "Ah, saya di HRTA atau di Arci saja." Nah, itu kan ada ya yang, alergi gitu dengan saham-saham plat merah. Tapi jika kalian perhatikan, saham-saham plat merah jika kebijakan pemerintah itu bagus ya dan memihak terhadap, usaha dari sisi mineral ini, dari komoditas mineral ini, baik itu nikel, timah ya guys ya, emas dan lainnya, itu sebenarnya yang akan diuntungkan pertama kali adalah perusahaan plat merah atau perusahaan BUMN. Contohnya Tins ya guys ya, dia bisa naik guys, 300% lebih ya dari harga di bawah 1.000 bahkan di 800-an itu naik sampai di 3.000-an gitu. Jadi ya potensi untuk cuannya sebenarnya ada ya, cuman teman-teman mungkin harus sabar karena tidak terlalu volatil nih, untuk kenaikannya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Paling sehari hanya naik 1 sampai 5% saja. Jadi ternyata hari ini Antam pun masih di net buy asing 164 miliar guys, jadi masih oke, terutama untuk teman-teman yang, masih hold ya untuk saham, sektor emas, termasuk juga saham Antam ini. Karena selama harga emasnya itu masih uptrend ya guys ya, masih naik, ya harga jual emasnya pun akan bagus untuk perusahaan-perusahaan, penjual emasnya. Untuk tambang emasnya juga oke, seperti itu. Kita lanjut ke NCKL ya, kita, mulai masuk ke saham-saham nikel. Untuk Inco, hari ini Inco tadi saya lihat sempat ada kenaikan, tapi mungkin closing-nya, ada turun lagi, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Dan saham-saham lain juga kita lihat sih ada kenaikan, tapi tidak terlalu tinggi ya. Contohnya ada Harum Energy, tadi kita lihat yang tinggi itu yang, market cap-nya tidak begitu besar, contohnya DKFT ya, lalu ada NICL. Nah, itu kan dia naik tinggi, bahkan ada yang sampai arah auto reject atas. Untuk NCKL hari ini naik 10,17% di level Rp1.300 per saham. Ingat guys ya, NCKL ini adalah perusahaan yang besar. Ya, perusahaan dari grup Harita ya yang, cukup besar, dan memang dia juga tepat janji ya untuk membagikan dividen setelah IPO, dan itu benar-benar terjadi. Saya ikut IPO-nya dan saya menyaksikan bahwa NCKL ini benar-benar bagi dividen. Jadi kita lihat hari ini yang akumulasi ada BB, AF, dan, BKAK juga masuk, tapi ZPKZ-nya jualan guys. Apakah hari ini ada net sell? Coba kita cek ya untuk NCKL. Kemarin atau hari sebelumnya ya, saya sempat bahas kan ke teman-teman, alasan dari kenaikan, saham-saham komoditas. Jangan sampai teman-teman hanya karena sebuah kejadian itu ikut FOMO, jadi harus buy data. Kalau misalkan sahamnya bagus, datanya kata orang bagus, datanya juga bagus, baru teman-teman boleh hajar. Ya salah satunya adalah saham-saham sektor nikel, yang mana by data itu harga komoditas nikelnya bagus, sahamnya juga naik gitu ya, sahamnya juga mulai perlahan-lahan rebound. Nah, itu kan berarti teman-teman tidak usah ragu-ragu nih, karena memang didukung oleh kenaikan komoditasnya itu sendiri, gitu guys. Jadi katalisnya cukup kuat. Sedangkan untuk NCKL hari ini ternyata ada net sell asing 15,4 miliar, ternyata ada yang memanfaatkan kenaikan NCKL hari ini untuk jualan guys. Dari sisi investor asing, yang tadi kita lihat ada ZP dan KZ yang jualan. Beberapa investor retail juga ikut take profit, ada SQ, PD, dan NI. Cukup menarik ya, berarti hari ini yang akumulasi di NCKL bukan hanya asing, melainkan ada dari investor domestiknya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada double bottom dan ternyata ada pantulan nih di MA 150. Lalu ada kenaikan, otomatis kalau misal teman-teman mau titip sendal ya berarti di area 960 sampai di 990 ya, di tanggal 16 Desember. Ini bisa untuk titip sendal nih, karena ternyata, mulai oversold ya, setelah ada oversold ini mulai bagus. Lalu next day ternyata ada, tanda-tanda untuk retest kembali di resist terdekat sampai di harga 1050. Nah, di sini untuk, incar-incar buy on breakout ya, 1050 sampai 1060 teman-teman bisa buy on breakout. Dan ketika sudah dirasa cukup untuk average-nya, ya berarti kan
teman-teman batas resikonya misalkan bisa di MA 150-nya di bawah 1.000, ini bisa untuk batas resiko. Tapi karena harga nikel naik, ya yang kita lihat di sini harganya juga ikut melambung. Jadi untuk, breakout di MA 50-nya teman-teman tidak usah buy lagi kalau teman-teman sudah ada barang di harga yang lebih murah. Seperti itu ya untuk buy on breakout di sebuah saham, teman-teman lihat dulu by data. Kira-kira katalis apa sih yang menyebabkan, harga ini bisa naik ya? Selain dari sisi akumulasi dan volume. Kalau volume bagus, akumulasi bagus, wah itu kan lebih menguatkan keyakinan kita. Ditambah lagi dengan harga nikel yang sedang naik. Kita cari tahu guys, kenapa harga nikel ini naik? Teman-teman bisa tanya AI gitu ya, kalau bingung searching-searching di Google bisa tanya AI. Alasan kenapa harga nikelnya naik? Nah, itu kan teman-teman bisa cari tahu gitu ya. Oh, ternyata kondisi sekarang itu permintaan chip sedang besar ya, lalu, mobil listrik juga sedang bagus. Jadi permintaan nikelnya pasti, tinggi dan aturan dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi produksi nikel juga diberlakukan di awal tahun ini. Otomatis ini membuat harga komoditas nikel, mengalami kenaikan. Begitupun dengan MBMA. MBMA naik 5,6% di level Rp660 per saham. Untuk buy on breakout, teman-teman bisa lakukan di 560 sampai di 590 ya. MA 50-nya di 590. Jadi di sini teman-teman bisa cicil buy untuk buy on breakout, tapi di level sekarang pun sebenarnya tidak ada masalah, asalkan teman-teman ada strategi untuk averaging down jika nanti tiba-tiba ada, normal correction dan konsolidasi dulu nih di 600-an. Karena, itu diperlukan ya guys ya, agar teman-teman tidak terlalu sering cut loss ketika harganya ternyata tidak langsung naik nih, oh saya beli ternyata turun dulu, berarti teman-teman memang sudah melewatkan area entry yang sangat bagus, yaitu di MA 50-nya. Jadi kalau misal ada normal correction, ya kalau sahamnya masih bagus, ya memiliki fundamental, tidak ada masalah untuk averaging down saham. Untuk MBMA sendiri akumulasinya sih terlihat bagus guys, ada BKBBCC yang masuk, sedangkan beberapa retail jualan SQPD ODXC. Kita lihat ada penjualan. Untuk MBMA sendiri, hari ini net buy asing, cukup besar 21,8 miliar. Meskipun teman-teman perhatikan asingnya keluar masuk, tapi secara net value transaction, net buy-nya lebih besar, yang artinya masih cenderung diakumulasi nih untuk MBMA. So, untuk teman-teman yang sudah punya harga bawah atau mungkin yang baru masuk, masih ada peluang yang bagus untuk hold saham yang satu ini. Semoga besok bisa lanjut naik lagi, guys. Kita lanjut ke Adaro Mineral ya. Untuk ADMR hari ini juga naik cukup tinggi ya. Tadi sempat naik di atas 10% dan ternyata pas closing naiknya hanya 9,7% di level Rp1.805 per saham. Ada normal akumulasi dari ZP, BBDX dan BK. Namun KZYU jualan ya. Coba kita lihat untuk ADMR hari ini. Sebenarnya bukan hanya nikel guys, melainkan dari sisi perusahaan pertambangan dan refinery itu smelter-smelter sudah mulai beroperasi di tahun 2026 ini. Jadi sudah lumayan oke lah. Smelter dari NCKL, smelter dari ADMR, isunya, rumornya memang sudah mulai beroperasi. Tapi ada yang bilang juga belum 100%. Ya it's okay lah, yang penting kan sudah ada operasi, sudah mulai menghasilkan, seperti itu. Ya mungkin day by day, bulan bertemu bulan nanti, si smelternya akan beroperasi secara penuh dan memberikan keuntungan yang besar juga untuk, perusahaannya, ya berarti kan kita juga bisa menantikan dividennya. Untuk ADMR hari ini ternyata ada net buy kembali setelah 2 hari sebelumnya net sell, hari ini net buy 26,1 miliar dengan kenaikan 9,7%, sangat menarik ya untuk ADMR. Untuk teman-teman yang hari ini belinya di harga pucuk, pasti sedang floating loss, tapi tidak masalah karena perusahaan ini saya rasa perusahaan yang bagus, dan wajar sekali kalau misal ada normal correction dan diikuti dengan konsolidasi, ya semoga itu menjadi area higher low dan nanti malah teman-teman bisa beli lagi di harga tersebut. Lalu kita juga melihat hari ini kenaikan yang signifikan itu terjadi di saham Aman Mineral. Medco juga hari ini lanjut naik ya, tapi tidak setinggi Aman, guys.
Tapi ya lumayan lah untuk teman-teman yang mungkin kemarin, mencoba masuk ya di Medco. Untuk Aman Mineral hari ini naik 10,7% di level Rp7.750 per saham, dan kita lihat hari ini juga berhasil breakout di atas MA 150. Jadi untuk Aman Mineral kenaikan hari ini kita lihat ada akumulasi dari AZ, ZP, dan BB, sedangkan BK-nya jualan. Coba kita lihat untuk AMMN. Untuk Aman Mineral, hari ini ternyata ada net buy 59,7 miliar dari investor asing setelah kemarin net sell 17 miliar saja. Jadi mirip-mirip ya dengan MBMA tadi yang mana asingnya keluar masuk. Tapi secara garis besar memang masih tergolong net buy atau masih didominasi oleh akumulasinya. Nah, untuk pembelian yang, bagus ya di aman itu sebenarnya di resisten minor ya di sekitar 6.500, lalu di 6.650 sorry, 6.650 ya itu adalah resisten minor, lalu di MA 50-nya buy on breakout di 6.700 sampai di 6.800-an. Ini masih oke sebenarnya untuk, beli ya, karena masih, dekat sekali dengan support-nya, jadi masih bisa tergolong buy on weakness lah. Tapi kalau misal teman-teman baru masuk di 7.500 ini pun sebenarnya juga buy on breakout ya, tapi di sisi lain sudah banyak juga nih investor yang cuan di Aman Mineral. Tapi jika diperhatikan, retailnya sih banyak keluar guys hari ini. Ya mereka, otomatis ada take profit juga, ada OD, XL, SQ, XC, dan lainnya, itu mereka jualan. Jadi congratulations teman-teman yang hari ini berpesta ya, cuan, pesta profit di IHSG, karena hari ini IHSG-nya naik, IHSG-nya di net buy, dan saham-saham yang kemarin kita akumulasi juga naik, guys. Oke, terakhir kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ternyata adalah Raja dengan kenaikan 16%. Ini murni ataupun pure karena memang katalis dari kongloknya sendiri ya, dari konglomerasinya, guys. Saham Pak Happy Hapsoro ya untuk Raja ini. Lalu kita lihat ada BBCA di urutan kedua, lalu ada juga BBRI, ada Petrosi, Dewa, Antam, MDKA, BRMS, lalu ada Astra International, lalu ada Aman Mineral, NICL, INKP, INDF, IMPC, lalu UNTR, ADMR, Bufa, BRIS, dan Sahamora. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.